Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan pencerahan ataupun penjelasan dari Google Authenticator dengan SPSE Authenticator. Ya, begitu teman-teman. Nah, jadi di sini ada fitur baru untuk login menggunakan dua langkah, yaitu Google Authenticator. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mengetahuinya karena sudah digunakan di LPSE atau SPSE 4.4. Namun ada lagi yang terbaru, itu namanya SPSE Authenticator. Nah, jadi ada yang terbaru, ini namanya SPSE Authenticator. SPSE Authenticator ini digunakan pada SPSE versi 4.5, di mana sudah digunakan di LPSE-nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bisa dilihat teman-teman, ini versinya yang di bawah ini 4.5, sedangkan Kementerian PUPR itu masih menggunakan 4.4. Jadi dia masih menggunakan Google Authenticator. Sedangkan LPSE Kemendikbud itu sudah menggunakan 4.5, kan menggunakan SPSE Authenticator untuk login dua langkahnya. Nah, jadi teman-teman, perbedaan dari Google Authenticator dan SPSE Authenticator apa saja sih? Nah, sebelum-sebelumnya saya juga sudah membuat video cara login menggunakan Google Authenticator maupun login menggunakan SPSE Authenticator. Namun di sini mungkin banyak teman-teman yang masih bingung, SPSE sama Google Authenticator itu apa sih bedanya? Nah, bagi teman-teman yang bingung, yuk kita langsung saja lanjut ke videonya. Oke, di sini sudah saya rangkum ya perbedaan Google Authenticator dan SPSE Authenticator. Nah, yang pertama itu perbedaannya, Google Authenticator itu digunakan pada SPSE versi 4.4, sedangkan SPSE Authenticator digunakan di SPSE 4.5. Nah, jadi gini teman-teman, di SPSE Kementerian PU mungkin masih 4.4 versinya, namun tidak menutup kemungkinan akan di-upgrade ke 4.5 seperti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi 4.5. Otomatis yang sekarang kita gunakan yaitu Google Authenticator akan menjadi SPSE Authenticator. Nah, itu ya perbedaannya. Yang kedua perbedaannya yaitu, jadi di Google Authenticator itu kode dari aplikasi baru bisa login seperti ini contohnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat kan? Nah, ini bisa teman-teman lihat. Kita login menggunakan kode-kode yang ada di sini baru bisa login. Namun pada untuk di SPSE Authenticator itu seperti ini. Nah, di Authenticator di sini tinggal diklik, langsung di yes-kan saja atau ya, dia langsung berubah ke tampilan login yang berandanya akun teman-teman. Beda kayak tadi ya, Google Authenticator kita harus input kode terus baru bisa masuk. Nah, terus bisa dikirim ke pengguna lain. Nah, perbedaannya selanjutnya yaitu Google Authenticator ini bisa dikirim ke pengguna lain teman-teman. Jadi begini caranya. Sebelumnya juga saya sudah membuat ya tutorial mengirim user bisa dikirim ke pengguna lain seperti ini nih, Google Authenticator. Di sini kita misalnya mau kirim akun ini ya. Ini kita klik di atas transfer account. Nah, kita tinggal pilih ekspor atau import. Ini untuk mengirim ya, ekspor, kita klik. Nah, di sini sandi. Di sini tinggal kita pilih yang mana yang mau kita kirim. Kita klik dan kita kirim. Nah, kayak gitu teman-teman. Nanti pada orang yang mau minta, yang penerima ya, dia langsung scan barcode aja melalui fitur scan QR code ini. Nah, jadi lebih gampang teman-teman. Namun di SPSE Authenticator begini SPSE Authenticator kita saya nggak menemukan untuk mengirim ini
ke pengguna lain. Jadi nggak bisa teman-teman, di SPC Authenticator itu belum bisa mengirim. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya teman-teman, ditemukan beberapa user yang sudah reset namun kode TOTP-nya kadaluarsa. Ya, sering sekali teman-teman pengguna SPSE WA ataupun DM ke saya, beberapa user sudah reset namun kodenya kadaluarsa. Nah, itu bisa jadi teman-teman nggak langsung ataupun timernya ya. Bisa jadi itu timer dari Google Authenticator teman-teman itu belum sinkron. Nah, sebaiknya teman-teman lakukan kayak gini nih. Seperti ini, setting. Nah, di sini di time ini synchron now, diklik synchron now itu ya teman-teman. Itu adalah salah satu solusinya. Bisa jadi karena waktunya harus sama. Waktu di laptop itu server sama Google-nya harus sama dengan waktu di laptop Anda teman-teman. Jadi kalau misalnya kadaluarsa itu saya sarankan seperti itu ya. Nah, selanjutnya pada SPC Authenticator sering terkendala pada saat authorize login, terkadang di web tidak respon. Nah, saya juga pernah menemukan kasus seperti itu teman-teman. Di SPC Authenticator ini pada saat sudah diklik authorize, namun di sininya nggak bisa, tetap masih kayak gini dan tidak bisa login. Nah, itu. Selanjutnya untuk di Google Authenticator bisa digunakan lebih dari satu akun. Nah, bisa digunakan lebih dari satu akun ya. Sama sih di SPC Authenticator juga sama ini. Mereka sama ya. Bisa digunakan lebih dari satu akun. Nah, selanjutnya kalau di Google Authenticator itu untuk menambahkan akun baru bisa input menggunakan barcode atau input kode rahasia. Namun di SPC Authenticator hanya bisa input akun menggunakan barcode saja. Jadi gini teman-teman, nah bisa dilihat ya di Google Authenticator. Nah, di sini kan untuk menambahkan akun baru bisa di sini ada pilihan kita enter a setup key, bisa ini jadikan naruh key-nya ya. Oke, bisa. Nah, sedangkan sama barcode. Jadi dua cara untuk menginput user atau akun baru. Sedangkan di Google Authenticator itu belum bisa teman-teman, hanya menggunakan barcode saja. Dia hanya bisa barcode, belum bisa menggunakan kode key ya. Beda sama Google Authenticator. Nah, selanjutnya itu yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang agak signifikan teman-teman. Pada Google Authenticator, aplikasinya berjalan tanpa harus menggunakan koneksi internet. Ini yang lebih good nih. Sedangkan di SPC Authenticator teman-teman harus pakai koneksi internet. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Handphone ini nggak ada kartu, nggak ada koneksi internet. WiFi nggak hidup, pakai data nggak ada. Nah, tapi kita klik, dia masih tetap jalan nih. Tetap. Dan sudah saya cek dengan handphone yang lain yang sama, usernya itu sama, kodenya juga sama teman-teman. Jadi itu yang kelebihannya dari Google Authenticator. Tapi mau nggak mau kita harus mengikuti SPSE-nya teman-teman. SPSE sekarang kan makin lama makin berkembang. Oke lah, untuk SPSE Kementerian PUPR masih menggunakan 4.4, namun pastinya kedepannya akan menggunakan SPSE 4.5, di mana kita harus menggunakan SPSE Authenticator ya teman-teman. Jadi kita memang sekarang lebih bagusnya Google Authenticator untuk kelebihannya kalau saya nilai. Akan tetapi ya SPSE pasti akan meningkat jadi 4.5, baik itu Kementerian PU, pokoknya yang lain-lain juga pasti ikut ke 4.5 karena versi terbaru itu pastinya akan lebih baik. Nah, dan nanti jika ada kekurangan, jika ada bugs nanti diperbaikin
lagi. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, perbedaan dari Google Authenticator maupun SPSE Authenticator. Bagi teman-teman yang masih bingung SPSE Authenticator dan Google Authenticator, cara login menggunakan kedua aplikasi ini, tonton di video saya. Jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Jika teman-teman masih bingung, bisa ketik di kolom komentar untuk pertanyaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.